channel. How are you, Lur? Kembali lagi nih bersama Mbak Yani yang kali ini bakal nyeritain sebuah film yang berbau-bau magis nih, Lur. Judulnya adalah Fantastic Beasts, rilisan tahun 2016. Bercerita tentang seseorang yang menyelamatkan peliharaannya yang terlepas serta membantu suatu kelompok untuk menumpas kejahatan. Oke, nggak usah kelamaan, mari kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Mengambil latar waktu sebelum terjadinya peristiwa di dunia Harry Potter, yaitu pada tahun 1926. Film dibuka dengan Newt, tokoh utama kita yang merupakan seorang penyihir, sedang melakukan perjalanan dari Inggris ke New York karena sebuah urusan. Dia tak sendirian karena bersama koper yang dibawanya, dia ditemani oleh para binatang langka temuannya. Let me take a look. Di tempat lain terlihat salah satu rumah di kota New York roboh belum lama ini. Di sana saksi mata mengatakan jika makhluk seperti awan hitamlah yang merobohkan rumah tersebut. Setelah itu datang juga seorang pria yang ikut melihat-lihat bangunan di sana. Namun tak berselang lama setelah datangnya pria tersebut, dinding bangunan tiba-tiba retak. Seakan ada sesuatu di bawahnya, tumpukan batu di sana bergerak hingga membelah jalanan bahkan sampai ke stasiun bawah tanah. Beralih ke Newt, dia yang telah sampai di New York jalan-jalanlah di sekitar kota. Dia lalu tertarik mendatangi sekumpulan orang yang sedang berdemo di depan bank. Ya, mereka adalah Second Salem atau kelompok orang yang tak menyukai adanya penyihir. By the way, sempat juga Newt tak sengaja menyenggol seorang wanita. Next, di sana juga terlihat seorang pria berbadan gemuk dengan koper yang dibawanya akan masuk ke bank. Dia lalu menyelusup ke tengah-tengah para demonstran, namun di tengah kerumunan, pria tersebut tersandung koper Newt. My case. No harm done. Setelah pria tersebut masuk ke bank, Newt melihat salah satu binatang aneh miliknya mengambil beberapa koin milik pengemis. Sadar hewannya pasti terlepas ketika koper dia menjatuhkan pria tadi, maka Newt segera mengejar binatang tersebut ke dalam bank. Di dalam Newt bertemu Jacob atau pria yang sempat kesandung koper miliknya. Dia juga tak sengaja meninggalkan sebuah telur yang sekarang dipegang oleh Jacob. Hey fella! Sementara Newt yang melihat binatang miliknya sedang berkeliaran untuk mencuri koin, maka dia berusaha menangkapnya. Namun tak disadari jika perilaku Newt sedari tadi telah diamati oleh perempuan yang sempat dia senggol di depan bank. Dia yang melihat binatangnya akan masuk ke brankas berusaha menghentikannya. Namun fokus dia teralih ketika Newt melihat telur miliknya ada pada Jacob dan posisinya akan menetas. Dia kemudian segera mengeluarkan tongkat sihir dan membawa Jacob menembus dinding lain. Tanpa memperdulikan Jacob, Newt membuka pintu brankas untuk menangkap binatang dia. Tak disangka aksi Newt dilihat oleh petugas bank yang segera memencet tombol emergency. Dengan cepat Newt menyihir pria tersebut agar tak dapat bergerak. Dan karena tak ingin kelamaan, maka Newt segera menangkap hewan tersebut dan membuang semua koin yang dikumpulkan binatangnya. Di saat itu juga polisi datang. Newt segera membawa binatang itu serta Jacob untuk kabur dengan cara berteleportasi. Karena Jacob sudah terlalu banyak melihat ilmu sihir, maka Newt berencana akan menghapus ingatan Jacob. Namun sayang, usaha dia gagal karena Jacob yang panik segera memukul Newt, setelah itu kabur. Lalu datanglah wanita yang sedari tadi mengikuti Newt. Dia membawa Newt berteleportasi dan di tempat itu dia menanyakan identitas asli dari Newt. Oh iya, wanita ini bernama Tina. Dia merupakan anggota dari Kongres Sihir di Amerika Serikat. Hal lain yang dipertanyakan Tina adalah apakah Newt telah menghapus ingatan Jacob karena dia adalah seorang no-mage. No-mage sendiri adalah manusia tanpa kemampuan sihir. Dan karena jawaban Newt belum, maka Tina akan membawa Newt ke kantor Makusa sebab telah dianggap melakukan pelanggaran.
Di saat yang bersamaan di dalam kantor Makusa, para penyihir sedang merasa panik akibat kegaduhan yang dilakukan salah satu penyihir hingga membuat para No-Mage panik. Mereka juga mulai mencari penyihir bernama Gerald Grindelwald yang diperkirakan menjadi dalang dari semua ini. Whatever it is, one thing is clear, it must be stopped. Singkatnya, sampailah Tina dan Newt di Makusa. Namun Tina yang sekarang bukan lagi menjadi anggota penyelidik segera diusir oleh direktur di Makusa. Lalu Tina membawa Newt ke ruang kerjanya dan di sana Newt mulai memperkenalkan dirinya. Dan dia juga bercerita jika sebenarnya dia adalah seorang petualang yang sedang menulis buku tentang hewan-hewan ajaib. Lalu teman Tina datang dan menanyakan apakah dia barusan menyelidiki para masyarakat yang tak menyukai sihir lagi. Belum sempat menjawab pertanyaan dari temannya, datang Tuan Greaves, bos Tina. Tina pun segera memperkenalkan Newt kepada bosnya. Setelah itu, dia juga mengatakan jika Newt telah melakukan pelanggaran di mana Newt lalai sampai membuat binatang ajaibnya terlepas dan berkeliaran di sebuah bank. Dan saat dibuka ternyata isinya malah kue buatan Jacob, alias koper ini telah tertukar dengan pria gemuk tadi. Sementara Jacob yang masih kebingungan atas kejadian tadi, sampailah dia di rumah. Di saat dia sedang beristirahat, tiba-tiba koper yang tadi dibawanya terbuka. Lalu keluarlah para binatang ajaib milik Newt dan salah satunya segera menyerang Jacob. Beralih ke markas Second Salem atau manusia yang tidak menyukai sihir, orang-orang di sana terlihat sedang sibuk membuat makanan gratis untuk anak-anak jalanan. Ternyata tujuan mereka tidak serta-merta untuk menolong, melainkan agar para anak jalanan di sana mau menyebarkan selebaran kertas anti penyihir di setiap kota. Kini Newt dan Tina memulai perjalanan untuk mencari Jacob. Dan di tengah perjalanan, Newt melihat salah satu binatang ajaibnya terbang dan tak jauh dari sana banyak kerumunan orang yang sedang ketakutan karena ternyata Jacob ditemukan terluka dengan keadaan rumahnya yang roboh. Newt segera membenarkan bangunan itu. Dia juga memasukkan Mortlap atau binatang yang telah menggigit Jacob. Setelah itu, Newt berniat akan menghapus ingatan Jacob, namun itu dilarang oleh Tina karena Jacob sedang terluka. Sementara di tengah kota, para binatang Newt yang berhasil kabur mulai menjahili para No-Mage. Di perusahaan berita New York juga terlihat pemimpin Second Salem mendatangi tempat tersebut untuk memberitahu berita yang sedang viral pekan ini. Namun pemimpin perusahaan tak mau mendengar. Yang ada satu karyawannya malah mengejek salah satu anak Second Salem dengan mengatakan anak itu aneh. Tina lalu membawa mereka ke rumahnya. Di sana Jacob yang melihat Quinn adik Tina langsung terpesona. Namun Quinn langsung paham karena sedari kecil dia dianugerahi kemampuan dapat membaca pikiran orang. Selanjutnya Tina mengajak Newt dan Jacob makan malam. Dan di sini Jacob sangat terpesona dengan kemampuan Quinn yang memasak menggunakan ilmu sihirnya. Di waktu yang sama, Tuan Greaves diam-diam menemui Credence, salah satu anak di Second Salem yang belum lama ini diajak aneh. Di sebelah lorong, Tuan Greaves menanyakan pergerakan Credence dalam mencari seorang anak berusia 10 tahun yang dipercayai memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Namun di sini Credence belum memiliki info apapun. Dan untuk menyemangati dia, maka Tuan Greaves berkata jika Credence berhasil, maka dia akan memberi imbalan dengan mengajari ilmu sihir untuknya. Kembali ke rumah Tina, setelah semua orang akan beristirahat, Newt mengajak Jacob masuk ke dalam koper. Di sana, Newt menyembuhkan luka gigitan pada leher Jacob, serta menunjukkan alasan sebenarnya kenapa dia jauh-jauh dari Inggris ke Amerika Serikat. Ternyata tujuan sebenarnya Newt adalah karena dia akan mengembalikan Frank, burung ajaib miliknya, ke habitat asli dia di hutan Arizona. Selanjutnya, Newt memperkenalkan para hewan buas lain yang dimilikinya. Di sini Newt mengaku bahwa dia sering menyelamatkan para hewan dari perburuan liar. Merasa nyaman di sana, Jacob membantu Newt memberi makan para hewan ternak.
Namun di sana Jacob tiba-tiba tertarik dengan gumpalan awan hitam milik Newt. Dan Newt yang melihatnya segera menyuruh Jacob menjauh dari makhluk yang bernama Obscurus itu. Step back. I need to get going. Merasa resah karena takut binatang miliknya akan membahayakan para warga, maka Newt segera keliling kota untuk mencarinya. Ditemani Jacob yang bersedia membantu, Newt pergi ke jalanan di New York. Di sana Newt melihat Niffler ada di toko perhiasan. Tak basa-basi Newt pun segera mengejarnya. Walaupun sedikit membuat kegaduhan, namun usahanya membuahkan hasil. Selanjutnya setelah berhasil menangkap Niffler, Newt dan Jacob pergi ke kebun binatang. Sampai di tempat, mereka berdua segera beraksi dengan memasukkan beberapa binatang ajaib yang ada di sana. Dan ternyata Tina yang menyadari dua pria itu kabur segera menyusul ke kebun binatang dan memasukkan mereka ke dalam koper. Saat Tina sedang menuju ke Makusa, kekacauan terjadi di sebuah acara yang digelar oleh pemilik perusahaan berita. Di sana para tamu diserang oleh makhluk tak kasat mata. Dan dari kekacauan tersebut, anak dari pemilik perusahaan meninggal dunia. Sementara Tina kini telah sampai di kantor Makusa. Di aula pertemuan terlihat semua penyihir sedang rapat penting mengenai terbunuhnya anak dari pemilik perusahaan koran di New York. Tina lalu muncul di tengah rapat genting tersebut. Dia kemudian mengeluarkan Newt, orang yang tak sengaja melepas hewan ajaibnya. Di sana pemimpin Makusa menunjukkan korban yang telah terbunuh. Dan melihat luka yang korban dapati, maka Newt menyimpulkan jika bukan hewan miliknya lah yang membunuh si korban, melainkan Obscurus. Namun pemimpin membantah dengan berkata jika di Amerika tidak ada Obscurial. Dan karena merasa dibohongi, pemimpin Makusa akhirnya menangkap Newt, Jacob, dan Tina. Di dalam tahanan, Jacob yang tak tahu apa itu Obscurus menanyakan apa itu kepada Newt. Dan Newt menjawabi jika dia adalah sosok hitam yang muncul akibat ada penyihir muda yang dengan sengaja menekan dan merahasiakan kemampuan yang dimilikinya, sehingga Obscurus pun muncul pada anak tersebut. By the way, Obscurus ini tak dapat dikendalikan dan dapat menghilang sesukanya. Dan biasanya Obscurial atau pemilik Obscurus ini adalah anak-anak dan tak bisa bertahan hidup lebih dari 10 tahun. Selanjutnya Newt dan Tina diinterogasi oleh Tuan Greaves. Di sana Tuan Greaves mengira jika Newt sengaja melakukan ini untuk pembunuhan massal demi tujuan yang lebih baik. Namun Newt menentang dengan berkata bahwa dirinya bukanlah pengikut Geralt Grindelwald. Tapi Tuan Greaves tak gampang percaya. Dia mengeluarkan Obscurus yang ada di koper Newt. Dan Newt menjelaskan jika dia mendapatkan ini dengan cara memisahkan Obscurus dari tubuh Obscural karena dia ingin menyelamatkan anak itu. Namun alibi Newt tak diterima Tuan Greaves. Dan akhirnya baik Newt dan Tina mereka akan menerima hukuman mati. Sementara di luar ruangan interogasi, Queen berusaha menyelamatkan Jacob dan setelah itu berhasil mereka segera mencari koper Newt. Sementara Tina yang sedang dimanterai agar dia cepat meninggal, segera ditolong Newt dengan dia yang mengeluarkan hewan-hewan ajaibnya. Mereka yang sama-sama berhasil akhirnya tak sengaja bertemu. Queen lalu menyuruh mereka bertiga masuk ke koper. Sementara dirinya yang diketahui para penyihir lain tak terlibat apa-apa dalam masalah ini akan membawa mereka pergi ke tempat yang aman. Di waktu yang sama Tuan Greaves kembali menemui Credence. Di sana dia menanyakan lagi apakah Credence berhasil menemukan Obscurial atau si anak dengan kekuatan ajaib itu. Namun lagi-lagi Credence belum juga menemukan orang yang Tuan Greaves cari. Setelah berhasil keluar dari Makusa, kini Newt dan kawan-kawan pergi ke sebuah rooftop. Di sini mereka khawatir jika hewan-hewan Newt akan dijadikan kambing hitam atas kekacauan yang disebabkan oleh Obscurus. Newt juga mengatakan jika ada satu hewan miliknya lagi yang belum ditemukan, yaitu Demigus. Namun sayangnya hewan ini tak kasat mata dan akan menjadi PR sekali untuk mencari makhluk tersebut. Lalu Tina yang memiliki ide mengajak mereka ke rumah Kinarlak yang merupakan seorang informan.
Saat tiba di sana, mereka meminta bantuan kepadanya agar dapat menemukan hewan Newt yang masih belum tertangkap. Namun di sini Ginarlak meminta imbalan bau trekel milik Newt karena dia bisa membobol kunci. Dan walaupun awalnya menolak, namun karena melihat keadaan sudah genting, maka Newt pun akhirnya merelakan satu hewannya tersebut untuk Ginarlak. Sesuai perjanjian, maka lelaki tersebut segera memberitahu keberadaan Demigus. Namun di saat yang bersamaan, petugas Makusa datang. Ternyata Ginarlak sudah bekerja sama dengan anggota Makusa untuk menjebak mereka. Jacob yang kesal dengan pria itu pun langsung menonjoknya, dan pada momen itu Newt segera mengambil bau trekelnya kembali. Sementara di markas Second Salem, Credence menemukan sebuah tongkat sihir di kamar salah satu anak. Lalu pemimpin Second Salem juga datang ke sana, dan dia yang mengira tongkat tersebut adalah milik Credence segera mematahkannya. Di saat perempuan tersebut akan memberikan hukuman kepada Credence, datang seorang anak yang segera mengakui jika tongkat itu adalah miliknya. Saat itu jugalah tiba-tiba Obscurus datang memporak-porandakan markas Second Salem dan membunuh pemimpinnya. Setelah melalui perjalanan ke tempat yang ditunjukkan oleh Ginarlak, kini berhasillah Newt dan kawan-kawan menemukan Demigus. Namun ternyata masih ada satu hewan lagi nih milik Newt yang menghilang. Dia adalah Okami. Dia memiliki kemampuan untuk membesar sampai memenuhi ruangan yang ada. Dan dengan segala trik dan kemampuannya, mereka berempat pun segera memasukkan dua hewan itu kembali ke dalam koper. Sementara di tempat lain, Tuan Graves membantu Credence untuk mencari para adik asuhnya yang dicurigai menyimpan Obscurus. Namun di tengah perjalanan, Tuan Graves mematahkan semangat Credence dengan berkata jika Credence tak akan bisa menguasai ilmu sihir karena dia adalah seorang squib, atau orang yang memiliki keturunan sihir namun tak memiliki kekuatan. Dan karena pemimpin Second Salem sudah meninggal, maka Tuan Graves secara terang-terangan berkata jika dia sudah tak membutuhkan Credence lagi. Tak lama kemudian, Tuan Graves berhasil menemukan salah satu adik asuh Credence. Namun belum sempat Tuan Graves menemuinya, tembok di sana tiba-tiba runtuh, lalu muncullah Credence dari balik tembok tersebut. Dia terlihat sangat kesal. Selama ini Credence telah menganggap Tuan Graves adalah temannya, namun ternyata dia dikhianati. Lalu Credence berubah menjadi Obscurus. Ternyata Obscurus yang selama ini mengacaukan kota adalah Credence. Kemudian Obscurus Credence pun pergi ke kota dan mengamuk. Di atas rooftop, Newt dan Tina yang melihat segera mengejarnya. Saat itu juga mereka sadar jika Credence lah yang menjadi Obscurus. Namun karena Credence bukanlah anak kecil, maka Newt menyimpulkan jika Credence sangatlah kuat sebab dia bisa bertahan hidup dengan Obscurusnya selama ini. Di stasiun kereta bawah tanah, Newt berhasil menemui Obscurus dan berniat menyelamatkan Credence. Awalnya Credence akan segera mengikuti perkataan Newt. Namun karena tiba-tiba Tuan Graves muncul dengan menembakkan sihirnya, pertarungan pun terjadi antara Tuan Graves dan Newt untuk memperebutkan Credence. Di luar stasiun banyak warga berkerumunan untuk menyaksikan peristiwa langka ini. Sementara di dalam, Credence yang melihat pertengkaran antara Newt dan Tuan Graves kembali berubah menjadi Obscurus. Dia baru berhenti mengamuk ketika melihat Tina datang. Dan saat keadaan sudah mulai tenang, datang petugas Makusa yang langsung menembakkan sihir ke arah Credence. Dan dampak dari tembakan-tembakan itu, akhirnya Obscurus milik Credence pun hancur. Dalam kejadian ini, Tuan Graves merasa kecewa dengan Makusa yang telah membunuh Credence. Alasannya ternyata adalah karena Tuan Graves menginginkan adanya peperangan antara manusia dan penyihir. Dia menganggap penyihir lebih kuat daripada manusia. Dan di saat Graves sudah tak terkendali, maka Newt segera menangkapnya.
Setelah itu menggunakan tongkat sihirnya, Newt membuka kedok pria tersebut yang ternyata selama ini dia bukanlah Tuan Greaves melainkan Geralt Grindelwald, orang yang selama ini menginginkan peperangan terjadi antara penyihir dan manusia. Dengan cepat Geralt ditangkap oleh anggota Makusa. Namun di sini Direktur Makusa khawatir jika mereka tak berhasil menghilangkan ingatan para manusia, mengingat kekacauan yang dibuat Obscurus sangatlah besar. Mendengar hal tersebut, Newt pun akhirnya meminta bantuan Frank, burung ajaibnya yang sebenarnya akan dia lepas di hutan Arizona. Frank segera melaksanakannya, dan dengan kemampuan Frank yang dapat mengendalikan cuaca, turunlah hujan di New York yang mampu menghapus ingatan para warga di sana. Di waktu yang sama, para penyihir memperbaiki kekacauan yang dilakukan oleh Obscurus. Setelah semuanya beres, Direktur Makusa menyuruh Newt untuk menghapus ingatan Jacob, karena ini adalah sebuah aturan. Sebelum ingatannya dihapus, Jacob memberi salam perpisahan untuk Newt, Tina, dan Quinn. Setelah itu selesai, Jacob pun mulai berjalan mundur agar tubuhnya terkena hujan. Di sana, Quinn juga sempat memberikan sebuah kecupan untuknya. Setelah itu Jacob yang membuka matanya kembali sudah tak melihat lagi mereka bertiga dan ingatannya mengenai dunia sihir sudah hilang. Besoknya Jacob yang akan berangkat kerja, dia ditabrak oleh seseorang yang membawa koper juga. Kemudian saat Jacob kembali mengangkat kopernya, dia tersadar jika kopernya lebih berat dari sebelumnya. Dan ketika dibuka, koper itu berisi cangkang okami yang terbuat dari perak. Di dalam sana juga terdapat surat yang berisi, "Bawalah kulit telur okami ini sebagai jaminan toko rotimu." Sementara di pelabuhan terlihat Tina sedang mengantar Newt yang akan pulang ke Inggris dan juga akan segera menggarap buku yang berjudul Fantastic Beasts. Dia juga berjanji akan memberikan salinan buku itu secara langsung kepada Tina. Dan Tina merasa sangat senang dengan perkataan Newt tersebut. Di akhir scene terlihat toko roti milik Jacob sangat ramai pengunjung. Di sana kedatangan Quinn sebagai customer juga sedikit membuat Jacob merasa ingat akan sesuatu dan film pun selesai. Di Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1927, Kongres Sihir Amerika Serikat atau Makusa memindahkan Grindelwald tahanan mereka yang sangat kuat. Dengan keamanan maksimal, mereka berniat akan memindahkan Grindelwald ke London untuk diadili atas kejahatannya di Eropa. Namun sayangnya, dalam proses pemindahan, Grindelwald melarikan diri dengan bantuan pengikutnya yang bekerja di Makusa, yaitu Abernathy. Singkatnya, setelah berhasil mengambil alih kereta yang akan membawanya ke Eropa, Grindelwald menyingkirkan seluruh pasukan dan pergi entah kemana. 3 bulan setelahnya, di Kementerian Sihir London, terlihat Newt sedang menunggu gilirannya dipanggil sebab dia telah mengajukan sebuah banding. Di sana dia didatangi Lita, teman sekolah Newt saat di Hogwarts. By the way, Lita juga merupakan tunangan Theseus, kakak Newt yang merupakan Auror di Kementerian Sihir ini. Auror sendiri adalah semacam polisinya penyihir ya lur. Next, saat Lita sedang mengantar Newt ke ruang pengadilan, mereka didatangi Theseus yang menanyakan kesiapan Newt menghadapi sidang. By the way, di sini Newt diadili atas kejahatannya yang telah membuat kekacauan di New York. Ternyata selama kejadian itu, Newt dilarang bepergian ke luar negeri. Dan karena keberatan atas hukuman itulah yang membuat Newt melakukan banding kali ini. Saat sidang, kementerian menolak banding Newt dengan alasan dia hampir pernah menghancurkan separuh kota New York. Namun di saat itu para menteri juga menawarkan kerjasama kepada Newt. Bentuk kerjasamanya adalah mereka akan memberikan isi Newt ke luar negeri asal Newt mau bekerja di Kementerian Sihir London sebagai Auror seperti kakaknya. Kementerian ingin Newt dan kakaknya menyelidiki Grindelwald yang berhasil kabur dari penjara. Selain itu, mereka juga ditugaskan kementerian untuk mencari anak yang sedang dicari Grindelwald. Ya, dia adalah Credence. Mendengar perintah itu, Newt sempat kaget karena dahulu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Credence telah mati. Theseus selalu mengatakan jika Credence berhasil selamat dan dia kini berada di Eropa.
Merasa ini bukanlah bidangnya, maka Newt menolak tawaran kementerian. Dan tepat saat Newt menolak tawaran tersebut, Auror lain bernama Crimson datang ke ruangan dan mengatakan jika dia bersedia melakukan pekerjaan yang ditolak oleh Newt. Sementara di Prancis, terlihat Grindelwald bersama para pengikutnya sedang melakukan pembunuhan pada sepasang suami istri karena rencananya rumah korban akan dijadikan markas oleh Grindelwald. Di dalam markas barunya, Grindelwald menyuruh anak buahnya mengirimkan catatan kertas untuk Credence yang sedang berada di tempat sirkus. Beralih ke Newt, dia yang meninggalkan Kementerian Sihir kemudian diajak ke suatu tempat oleh sesuatu yang hanya terlihat sarung tangannya saja. Dan saat Newt memegang sarung tangan itu, dia seketika berteleportasi ke atap gedung. Ternyata yang mengajak Newt adalah Dumbledore atau gurunya. Di sini terkuaklah sebuah fakta jika selama ini apa yang Newt lakukan adalah instruksi dari Dumbledore. Dan kali ini Dumbledore menyuruh Newt ke Paris untuk mencari Credence dan menyelamatkannya. Di sini Dumbledore tahu jika perginya Credence ke Paris adalah untuk mencari keluarga aslinya. Karena hal tersebut, Dumbledore pun menyuruh Newt mengungkap jati diri Credence yang sebenarnya. Yang sebelumnya sudah banyak rumor yang mengatakan jika Credence adalah adik dari Lita yang merupakan keturunan terakhir garis penting di Prancis. Setelahnya Dumbledore memberikan kartu nama temannya yang ada di Paris agar Newt bisa tinggal di rumahnya selama dia berada di Prancis. Selanjutnya Newt bertanya kenapa tidak Dumbledore sendiri saja yang menyelamatkan Credence. Dan gurunya pun menjawab jika dia tidak dapat bertarung melawan Grindelwald secara langsung sebab sebuah alasan. Dengan berat hati Newt pun bersedia membantu gurunya. Dia kemudian pulang dan seperti biasa di rumah dibantu Banti asistennya Newt merawat para binatang peliharaan dia. Kemudian saat Newt sedang memberi makan salah satu peliharaannya yang bernama Kelpie, dari atas dia mendengar suara seseorang yang masuk ke rumahnya. Penasaran itu siapa, Newt pun kembali ke atas. Dan setelah dilihat, ternyata mereka adalah Queen dan Jacob. Di sini Newt bingung kenapa Jacob tidak hilang ingatan padahal sudah diberi mantra. Dan ternyata alasannya adalah karena mantra itu hanya menghapus kenangan buruk, sementara Jacob merasa tak memiliki kenangan buruk sedikit pun saat bersama mereka. Newt diberitahu Queen jika Tina kecewa melihat Newt bertunangan dengan Lita di koran. Padahal mah faktanya Theseus atau kakak Newt lah yang tunangan sama Lita ya lur. Lanjut, kedatangan Queen dan Jacob ke London sendiri adalah agar mereka bisa menikah sebab di negara ini tidak ada hukum apapun jika seorang no-mage dan penyihir bersatu. Setelah itu, Newt yang melihat keanehan dari Jacob, dia tersadar jika selama ini Jacob sudah dipelet oleh Queen. Singkatnya, setelah Newt menghilangkan mantra pelet dari Queen, Jacob terlihat kebingungan saat dia disinggung pernikahan oleh Newt. Queen jelas kesal melihat Jacob seperti itu, dia lalu keluar dari rumah Newt. Dan Jacob yang melihat Queen kesal, merasa bersalah dan meminta maaf. Jacob lalu mengatakan walaupun dia sangat mencintai Queen, namun dia tak akan menikahinya sebab Jacob tak ingin orang yang sangat disayanginya dihukum karena telah membuat kesalahan besar dengan menikahi manusia biasa. Namun Queen yang merasa Jacob adalah pengecut, dia memilih untuk meninggalkan kekasihnya itu dan pergi menyusul Tina yang ada di Paris. Di dalam rumah, Newt menemukan sebuah surat milik Tina yang dia tujukan kepada Queen. Surat itu mengatakan jika Tina kini sedang berada di Paris. Mengetahui Tina sedang berada di Paris untuk mencari Credence, maka Newt segera berkemas untuk menyusulnya. Saat itu juga datang Jacob yang galau, dan dia yang tahu jika Newt akan pergi ke Paris segera mengatakan jika dia ingin ikut. Scene beralih menggunakan portal dunia sihir, Tina pergi ke sebuah pameran sirkus. Di sana juga terlihat Credence bersama Nagini temannya yang sedang merencanakan sesuatu agar mereka dapat kabur dari sirkus malam ini. Tak berapa lama rencana yang mereka buat mulai dilaksanakan. Nagini yang sedang pentas di sirkus langsung saja menyerang bosnya. Sementara Credence merusak kandang kelelawar api yang membuat hewan-hewan itu keluar dari kandang dan mengacaukan suasana di tempat sirkus. Kini binatang-binatang sirkus mulai terlepas dan semua orang yang ada di sana sangat merasa ketakutan. Karena kekacauan tersebut, rombongan sirkus akhirnya bergegas pergi.
Sementara Tina yang sedang mencari kemana perginya Credence, didatangi Yusuf Kama, orang yang memiliki tujuan sama seperti Tina, yaitu mencari tahu identitas asli Credence. Yusuf juga mengatakan jika menurut rumor, dia dan Credence adalah saudara jauh. Lalu Yusuf berniat menunjukkan sebuah bukti. Dia mengatakan apakah jika bukti itu akurat maka Credence akan dibiarkan hidup. Dengan tak mengiyakan ucapan Yusuf, Tina kemudian pergi mengikuti lelaki tersebut. Kembali ke Newt dan Jacob setelah melewati portal yang ada pada sebuah ember, singkatnya kini sampailah mereka di Paris, Prancis. Mereka kemudian pergi ke bekas lokasi sirkus. Dan karena dalam mantra investigasinya Newt ditunjukkan jika Tina pergi ke sebuah tempat bersama Yusuf, maka dia pun segera menuju ke tempat mereka pergi. Sementara Queen, dia yang pergi menuju ke Kementerian Sihir Paris, tak mendapatkan laporan catatan apapun jika kakaknya berada di sana. Di tempat yang sama juga terlihat Abernathy, orang yang membantu Grindelwald kabur dari penjara, juga ada di sana dengan menyamar menjadi wanita tua. Sementara di tengah jalan, Queen yang menangis sebab terbayang-bayang suara Jacob didatangi seorang wanita yang kemudian mengajaknya ke sebuah tempat. Lalu, scene berpindah pada Credence dan Nagini yang pergi ke rumah seorang wanita yaitu bernama Irma. By the way, di sini Credence berpikir jika Irma adalah ibunya. Namun pada kenyataannya, dia hanyalah asisten dari ibu kandung Credence yang telah lama meninggal. Di sana saat mereka sedang berbincang, Grimsom Auror dari Kementerian Sihir Inggris datang dan berupaya menembak Credence. Namun tembakan itu malah mengenai Irma sehingga wanita itu tewas seketika. Credence yang seketika marah berubah menjadi Obscurial dan menghantam Grimson. Namun Crimson dengan cepat kabur dan dia pergi menemui Grindelwald. Ternyata dia adalah seorang pengkhianat, Lur. Grimson ternyata selama ini bekerja untuk Grindelwald dan membunuh Irma juga merupakan sebuah instruksi dari Grindelwald. Kembali pada Newt dan Jacob setelah mengikuti mantra investigasi, kini bertemulah mereka dengan Yusuf. Newt kemudian bertanya apakah Yusuf bertemu Tina, seorang Auror dari Kementerian Inggris. Dan Yusuf yang mengakui pertemuannya dengan Tina, lalu membawa mereka berdua ke tempat Tina. Namun di lokasi Yusuf ternyata malah mengurung Newt dan Jacob bersama Tina. Lalu Yusuf berkata jika dia sangat ingin membunuh Credence. Tak berselang lama, Yusuf merasa kesakitan di bagian matanya dan pingsan. Sementara mereka yang belum lama terkurung kembali terbebas setelah dibantu Pix, salah satu hewan milik Newt. Di sana saat Newt akan menyelamatkan Yusuf, dia terhenti karena harus memasukkan hewan mitologi dari Cina yang merasakan para warga dalam kopernya. Setelah itu beres pun, Newt bergegas membawa Yusuf ke tempat persembunyian yang diarahkan Dumbledore. Sementara di sekolah sihir Hogwarts terlihat Lita, Theseus dan rombongan sihir menemui Dumbledore yang saat itu sedang mengajar. Ketua kementerian lalu memarahi Dumbledore karena telah menyuruh Newt pergi ke Paris untuk menyelamatkan Credence. Di sini kementerian juga curiga mengapa di setiap ada Obscurial maka selalu ada Newt yang disuruh Dumbledore untuk melindunginya. Namun kecurigaan mereka ditepis oleh Dumbledore yang mengatakan jika sebetulnya tujuan dia dan kementerian yaitu sama, untuk mengalahkan Grindelwald. Namun Dumbledore memiliki cara sendiri karena dia kurang suka dengan kebijakan para menteri yang suka dengan penindasan dan kekerasan. Selanjutnya, kepala kementerian meminta Dumbledore untuk bertarung melawan Grindelwald. Namun di sini Dumbledore menolak karena suatu hal. Dan kepala menteri yang marah langsung memborgol tangan Dumbledore. Saat para menteri melangkah pergi, Dumbledore memperingatkan kepada Theseus, yaitu jika nantinya Grindelwald mengadakan rapat, dia sama sekali tak boleh menghalangi, bahkan menghadiri acara tersebut. Masih di Hogwarts, Lita terlihat sedang flashback di tempat dahulunya dia bersekolah. Di sana Lita melamun dan dalam lamunannya itu terkuaklah jika hal yang sangat membuat Lita trauma dan ketakutan adalah sebuah kain putih yang melayang seperti tenggelam dengan sosok tubuh kecil di dalamnya. Di tengah lamunannya, Lita kemudian didatangi Dumbledore yang mengusulkan agar Lita tak terus terkekang masa lalu. Bagi Dumbledore juga pengakuan akan membuat kita tenang dan beban akan hilang. Setelah semua tamu dari Menteri Sihir pulang, Dumbledore pergi ke sebuah ruangan. Di sana terkuaklah sebuah fakta bahwa dahulu Dumbledore bersahabat dengan Grindelwald.
Bahkan saking bestinya nih, mereka berdua melakukan ikatan janji darah yang memiliki arti tak akan pernah melukai satu sama lain. Lalu janji darah itu membentuk sebuah liontin yang kemudian disimpan oleh Grindelwald. Dan itulah alasan mengapa Dumbledore tak bisa bertarung secara langsung dengan Grindelwald. Beralih ke Queen, dia ternyata diajak perempuan tadi ke markas Grindelwald. Di sana Grindelwald mempengaruhi Queen dengan berkata akan membuat dunia bebas aturan dan semua manusia bisa mencintai siapa saja. Dan jelas Queen menjadi terpengaruh karena kalimat tersebut. Berpindah ke Newt dan kawan-kawan, terlihat mereka sedang mengobati Yusuf yang kelopak matanya dihinggapi seekor parasit. Tepat setelah Newt berhasil mengeluarkan parasit dari mata Yusuf, Tina on the way ke Kementerian Sihir Prancis. Melihat itu, Jacob menyuruh Newt untuk mengejar Tina. Namun di jalanan saat Newt menemani Tina ke kantor kementerian, mereka melihat kain hitam besar yang dengan serentak menutupi gedung-gedung. By the way, di sini hanya para penyihir lah yang dapat melihat kain-kain tersebut. Menurut Tina, itu merupakan ulah Grindelwald yang sedang mengundang seluruh pengikutnya untuk melakukan rapat. Dan di tempat lain, Queen yang sudah terpengaruh melihat undangan yang berbentuk burung gagak di kain hitam tersebut. Kembali ke Tina, bersama Newt dia kemudian melanjutkan perjalanan ke kementerian untuk mencari sebuah kotak yang mana kotak itu dapat memberitahu siapa Credence sebenarnya. Sementara di rumah teman Dumbledore, Yusuf didatangi Nicholas Flamel, pemilik rumah ini. Di sana Nicholas menunjukkan Jacob sebuah bola ajaib bercahaya. Dan di bola itu terlihat gambaran Credence. Setelah itu Queen yang berada di pemakaman keluarga Lestrange. Merasa senang karena tahu pacarnya ada di mana, Jacob pun segera bergegas untuk menemui Queen. Nah, namun Lur, saat Jacob akan pergi, Yusuf yang tadi pingsan juga sudah menghilang. Kemana ya dia? Sementara itu Grindelwald menemui Credence dan Nagini yang berada di sebuah atap gedung. Di sini Grindelwald berjanji akan memberikan apapun yang Credence inginkan. Sedangkan Credence di sini hanya ingin mengetahui jati dirinya saja. Grindelwald berkata akan memberitahu jati diri Credence jika dia mendatangi acara yang sebentar lagi akan dia gelar di tempat pemakaman keluarga Lestrange. Berpindah ke Kementerian Sihir Prancis, untuk memasuki tempat itu sendiri, Newt harus meminum sebuah ramuan agar dia dapat menyamar. Dan you know Lur, di sini Newt menyamar menjadi Theseus kakaknya. Sementara Theseus asli bersama tunangannya kini tengah berada di ruang kementerian juga. Di sini Theseus mendapat tugas untuk menangkap para pengikut Grindelwald di pertemuan yang tidak lama lagi akan diadakan. Masih di tempat yang sama, di sana Theseus melihat adiknya yang telah meminum ramuan sehingga berwujud seperti dirinya. Theseus segera mengejar Newt. Di sini Newt juga sudah berubah lagi sebab efek ramuan telah habis. Namun untung aja nih, mereka berhasil menyelamatkan diri dari kejaran Theseus. Selanjutnya Newt dan Tina masuk ke ruang arsip Kementerian Sihir di Prancis. Sebelum mencari kotak yang mereka inginkan, Newt lebih dulu mengklarifikasi jika sebenarnya bukan dialah yang tunangan dengan Lita, melainkan Theseus kakaknya. Newt kemudian menambahi jika dia selalu menyimpan foto Tina karena dia menyukai Tina. Kemudian saat mereka sedang berbincang terdengar suara yang lumayan keras. Ternyata suara itu berasal dari Lita yang datang ke sana. By the way, tujuan Lita adalah sama dengan Newt, yaitu untuk mengambil kotak keluarga milik Lestrange. Namun sayangnya, kotak yang Lita cari tidak ada di sana karena sudah diambil Grindelwald. Selanjutnya setelah Lita melihat Newt dan Tina ada di sana, mereka kedatangan seorang wanita tua bersama para matagotnya. Matagot sendiri adalah hewan yang seperti kucing namun sangat mengerikan. Para matagot itu lalu langsung menyerang mereka. Untung saja dengan bantuan hewan milik Newt, mereka bisa kabur dari kejaran para matagot. Sementara di makam keluarga Lestrange terlihat Abernathy menaruh sebuah kotak yang Newt dan kawan-kawan cari. Di sana juga terlihat Jacob yang sedang keliling pemakaman untuk mencari Queen. Beberapa saat kemudian, sampailah Newt dan kawan-kawan di pemakaman. Di sana Lita melihat kotak yang mereka cari, serta melihat Yusuf yang akan membunuh Credence.
Di sini Yusuf menceritakan asal-usul keluarganya yang menyebabkan dia memburu Credence. Menurut cerita Yusuf, dia adalah anak dari bangsawan penyihir berdarah murni Mustafa Kama. Kemudian, ibu dia diculik oleh Lestrange menggunakan sihir. Setelah itu, Lestrange menikahi ibu Yusuf dan ibu Yusuf pun meninggal setelah melahirkan anak perempuannya. Dia adalah Lita Lestrange. Selanjutnya, berita kematian ibu Yusuf membuat ayah Yusuf marah. Namun karena merasa tak bisa balas dendam sendiri, maka ayah Yusuf menyuruh anaknya untuk membunuh orang yang paling dicintai oleh Lestrange yang saat ini Yusuf kira itu adalah Credence. Namun Lita memotong pembicaraan mereka dengan mengatakan jika Crofus atau orang yang Yusuf cari sudah mati. Alasannya adalah karena Lita sendirilah yang telah membunuhnya. Semuanya pun kaget mendengar pengakuan Lita. Lita kemudian mengambil kotak yang dia cari yang mana di dalamnya terdapat pohon silsilah keluarga Lestrange. By the way, pohon ini hanya mencatat para pria dari keturunan Lestrange. Sementara para wanita di sini mereka hanya disimboli dengan bunga. Setelah itu Lita bercerita jika ayahnya mengirimkan dia, Corvus dan Irma ke Amerika. Di perjalanan, karena Lita tak tahan mendengar Corvus terus menangis, akhirnya dia berpikiran untuk menukar Corvus dengan bayi dari penumpang lain. Namun beberapa saat kemudian kapal yang Lita tunggangi mengalami kecelakaan. Di sini Lita dan Irma menaiki sekoci yang sama, sementara Corvus berada di sekoci yang berbeda. Sayangnya nih, di sini Corvus harus tenggelam karena sekoci yang ditungganginya terbalik. Terlihat wujud Corvus yang tenggelam terbalut kain putih persis seperti gambaran yang selama ini Lita takuti. Kini terungkaplah alasan kenapa Lita selalu merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Lita kemudian tak bisa menjawab ketika ditanya apakah saat dia menukarkan Credence dengan adiknya dia tahu asal-usul Credence. Setelah obrolan itu selesai, tiba-tiba pintu dari tembok makam terbuka. Di dalamnya terlihat para pengikut Grindelwald telah berkumpul untuk mengikuti sebuah acara. By the way, di sana juga terlihat Jacob berhasil menemukan Queen. Jacob lalu mengajak Queen keluar. Namun Queen menolak dengan alasan ingin mendengar pembicaraan Grindelwald. Grindelwald datang dan memulai rapat acara tersebut. Terpaksa Nyu dan Tina harus tetap di sana dan terlihat semua para tamu dan teman-teman Newt pun mulai mendengarkan apa yang Grindelwald katakan. Dalam dialognya Grindelwald menjanjikan dunia baru dan kebebasan pula untuk penyihir. Di sana diam-diam muncul rombongan Auror dari Kementerian Sihir yang dipimpin oleh Theseus. Saat itu Grindelwald memperlihatkan bagaimana gambaran manusia dengan segala peralatan perangnya. Kemudian dia juga menyuruh para pengikutnya untuk bersiap perang dengan manusia sesuai arahan darinya. Grindelwald yang sadar jika para Auror datang ke sana menyuruh mereka untuk maju. Dia bahkan memancing emosi satu Auror di sana sehingga tak sengaja dia membunuh salah satu pengikut Grindelwald. Jelas ini membuat para pengikut Grindelwald yang lain marah. Kemudian Grindelwald menyuruh para pengikutnya pergi dengan menyebarkan pesan jika akan dimulainya peperangan. Setelah itu Grindelwald membuat lingkaran api yang berwarna biru memutari dirinya. Menurutnya pengikut sejati dia pasti dapat melewati api ini dengan mudah. Namun orang yang berkhianat dengannya jelas akan mati karena terbakar api tersebut. Grindelwald lalu mengarahkan api tersebut ke arah Auror. Di sana banyak sekali Auror yang mati karena terlalap api. Tak disangka, Credence yang tertarik dengan Grindelwald masuk ke dalam lingkaran api biru itu. Setelahnya disusul Queen yang juga memilih untuk menjadi pengikut Grindelwald. Lalu kobaran api semakin diperbesar. Namun dapat kita lihat Auror tadi yang telah membunuh salah satu pengikut Grindelwald tak merasa takut dan malah menuju ke dalam lingkaran api. Kok bisa ya? Kemudian Lita berjalan mendekati Grindelwald. Di sini Theseus berusaha menghentikan aksinya, namun ternyata Lita yang sudah berada di dalam lingkaran api mencoba melakukan penyerangan terhadap Grindelwald. Aksi ini membuat Grindelwald marah. Dia langsung menyerang balik Lita dan akhirnya Lita pun tewas. Newt bersama kawan-kawannya yang tersisa keluar dari pemakaman keluarga Lestrange. Lalu dari luar, mereka melihat api biru milik Grindelwald berubah menjadi monster naga. Saat itu juga muncul Nicholas, teman Dumbledore yang memerintahkan mereka semua membaca mantra untuk menghindari serangan dari Grindelwald.
Saat mereka bersama-sama membaca mantra Finite, muncullah api kuning dari tanah yang menghalau api biru dari Grindelwald. Untung saja api kuninglah yang berhasil menang. Setelahnya, Newt memeluk Theseus yang bersedih karena tunangannya meninggal. Dia juga menenangkan kakaknya dengan berkata jika dia pasti akan membantu Theseus untuk mengalahkan Grindelwald. Beberapa saat kemudian, Niffler, hewan milik Newt, datang menemui pemiliknya. Ternyata saat peperangan tadi, dia berhasil mencuri liontin perjanjian darah antara Dumbledore dan Grindelwald. Besoknya Newt, Theseus, dan bersama teman-teman yang berhasil selamat datang ke Hogwarts. Di sini Newt menemui gurunya dan dia menunjukkan liontin janji darah milik Dumbledore dan Grindelwald. Kini Newt tahu alasan mengapa gurunya tak pernah ingin melawan Grindelwald secara langsung. Theseus kemudian melepaskan borgol yang ada di tangan Dumbledore. Selanjutnya sambil mengambil liontin tersebut, Dumbledore mengatakan jika dirinya mungkin bisa menghancurkan liontin tersebut. Sementara di sebuah kastil yang berada di Austria, Grindelwald terlihat sedang berbincang dengan Credence. Dia lalu memberikan sebuah tongkat sihir kepada Credence dan memberitahu jati diri Credence yang sebenarnya. Menurut Grindelwald, Credence telah dikhianati keluarga kandungnya, di mana kakak Credence ingin menghancurkan adiknya, dan satu lagi, burung phoenix yang selalu bersama Credence menurut Grindelwald itu adalah sebuah bentuk atau bukti bahwa Credence lah yang paling membutuhkan hadirnya dia daripada keluarga-keluarga yang lain. Grindelwald lalu memberitahu nama asli Credence yang ternyata adalah Aurelius Dumbledore. Dia lalu mengajak Credence mencatat sejarah dengan menata ulang dunia ini. Lalu scene ditutup dengan Credence yang tidak terima dengan kenyataan pahit itu pun melampiaskan emosinya dengan meledakkan tembakan dahsyat di sebelah tebing. Dan film pun selesai. Di sebuah kafe tanpa Profesor Albus Dumbledore sedang menunggu seseorang yang akan ditemuinya. Setelah laki-laki itu datang, ternyata dia adalah teman masa kecilnya yaitu Gellert Grindelwald. Kemudian mereka membicarakan tentang kejadian yang mereka alami dulu dan Albus juga memperlihatkan sebuah kunci yang merupakan tanda persahabatan mereka. Namun karena Gellert sudah terkena sihir kegelapan, dia berencana menghancurkan dunia Muggle sendirian. Dia menganggap bahwa dunia Muggle hanya akan menyebabkan kehancuran karena perang dunia kedua yang akan terjadi. Lalu setelah mengatakan itu, Gellert pun kemudian pergi meninggalkan Albus sendirian. Scene kemudian berpindah pada Newt Scamander yang berada di sebuah hutan dengan membawa koper. Dia mendatangi hewan Qilin yang sedang melahirkan anaknya. Hewan Qilin sendiri adalah hewan ajaib yang paling dihormati di dunia sihir. Tapi tiba-tiba dari arah belakang, 3 anak buah Gellert menembak induk Qilin dan melukainya. Newt yang menyadari itu pun segera membuat pertahanan. Dia juga terus berlari membawa anak Qilin, namun mereka terus mengejar dan menyerang Newt. Tetapi karena Newt tidak dapat melawan mereka, dia terjatuh ke sungai dan membuat anak buah Gellert membawa anak Qilin pergi bersamanya. Sedangkan Newt kembali menemui induk Qilin yang terluka parah. Tapi saat melihat ke samping, ternyata induk Qilin itu melahirkan bayi Qilin lain, yang artinya bayi Qilin itu terlahir kembar. Kemudian 2 peliharaan Newt yaitu Teddy dan Pickett memanggil hewan lain yaitu Wyvern untuk membantu mereka pergi dari hutan tersebut. Di sisi lain, anak buah Gellert yaitu Credence yang berhasil menculik bayi Qilin memberikannya kepada Gellert. Gellert pun lalu membunuh hewan itu dengan sangat sadis agar dapat melihat masa depan yang akan terjadi di dunia sihir. Oh iya, for your information nih Cok, bukan hanya dihormati, Qilin juga dapat dijadikan alat untuk melihat masa depan dan penentuan pemimpin dunia sihir yang akan datang. Di lain hari, Newt Scamander yang merupakan seorang ahli hewan sihir ditemani oleh saudaranya yaitu Theseus datang mencari Albus Dumbledore. Di sana, Albus memberi Newt penawaran untuk melakukan sebuah misi melakukan sihir jahat yang akan dikuasai oleh Gellert. Albus juga menunjukkan kekuatan sihirnya yang apabila dia berada pada pihak sihir kegelapan, maka rantai yang melilit tangannya akan sangat menyakiti tubuhnya.
Di tempat lain, tepatnya di toko roti, terlihat Jacob Kowalski sedang membuat roti. Tiba-tiba sosok Queenie yang tak lain adalah kekasihnya datang. Mereka berdua tampaknya saling merindukan, tapi ternyata itu semua hanyalah bayangan Jacob yang rindu dengan Queenie dan menyayangkan keputusan kekasihnya itu yang kini telah bergabung pada sihir kegelapan. Di waktu yang sama, Jacob melihat seorang perempuan sedang diganggu para lelaki di luar tokonya. Dia pun berusaha untuk menghadapi mereka, tapi ternyata hal itu memang sengaja dilakukan oleh si perempuan untuk menarik perhatian Jacob. Dia lalu memperkenalkan dirinya sebagai Lely, seorang profesor dari sekolah sihir. Lely sendiri sangat mengetahui masa lalu Jacob dan Queenie, maka dari itu dia sangat membutuhkan bantuan Jacob untuk menghentikan sihir jahat Gellert. Jacob yang menyadari kalau Queenie masih ada di sihir kegelapan pun kemudian menyetujui ajakan tersebut. Dan mereka pergi menggunakan sihir menuju ke kereta yang sudah ada Newt dan timnya yang terdiri dari Bounty yang merupakan asistennya selama 7 tahun, lalu ada Yusuf Kama dan Theseus yang merupakan saudaranya. Selain itu, Newt dan timnya juga menyusun rencana untuk melawan Gellert dan menyelamatkan dunia mereka. Karena Gellert dapat melakukan penerawangan masa depan, maka Newt dan timnya akan membuat rencana untuk mengacaukan masa depan dengan membuat sesuatu yang salah dan akan membuat Gellert merasa kebingungan. Di samping itu, Newt juga memberikan Jacob sebuah kayu ular yang membuat Jacob seakan-akan adalah seorang penyihir. Singkat cerita, sampailah mereka di Berlin, Jerman. Kama dan Bounty kemudian keluar terpisah dengan yang lain karena saat itu Kama ditugaskan untuk menjadi penyusup di tempat Gellert, sedangkan Bounty ditugaskan untuk menjaga koper Newt, sementara yang lain menuju ke kantor kementerian untuk datang ke sebuah acara Konfederasi Penyihir Internasional dalam pemilihan ketua baru. Dan tak berselang lama, acara pemilihan pemimpin baru di dunia sihir pun dimulai. Tuan Vogel kemudian menyampaikan kandidat pemimpin terpilih yaitu Liu Tao dan Vicentia Sentas. Tapi Theseus merasa tidak asing dengan kehadiran seorang wanita yang pernah dilihatnya yaitu Vinda Rosier. Sehingga dia pun mengikuti Vinda, tapi Theseus terhenti saat dia mendengar bahwa tuduhan kejahatan Gellert Grindelwald terhadap komunitas Muggle tidak dapat dibuktikan dan dia dinyatakan bebas dari tuduhan kejahatan tersebut. Saat Theseus akan menangkap Vinda dari belakang, dia diserang oleh seorang lelaki dan Theseus dibawa oleh kelompok itu. Newt yang melihatnya pun berusaha mengejarnya, tapi Lely dan Jacob melarangnya untuk mengejar Theseus. Scene lalu berpindah pada Albus yang sedang makan malam dengan Aberforth. Tiba-tiba seorang wanita bernama Minerva datang dan mengatakan tentang kabar yang menyatakan bahwa tuduhan kejahatan Gellert ditolak. Mendengar itu, Albus pun segera menemui Newt dan yang lainnya. Singkatnya, kini Albus telah menemui Newt di Berlin. Di sana Albus mengingatkan Newt agar koper yang dia bawa berada di tempat yang aman. Koper itu sendiri kini dibawa oleh Bounty ke toko koper untuk menduplikat kopernya menjadi 5 buah dan harus selesai dalam waktu 2 hari. Awalnya pemilik toko itu sempat menolak karena dia tidak boleh membuka isi koper tersebut. Tapi setelah mendapatkan penawaran terbaik, akhirnya pemilik toko itu pun menyetujuinya. Sementara itu, Kama datang ke tempat Gellert. Di sana dia mengatakan ingin berpihak kepada Gellert. Mendengar itu, Gellert pun menyuruh Queenie untuk menerawang Kama, dan ternyata niat Kama memang benar. Padahal sebenarnya Queenie tahu bahwa Kama merupakan orang suruhan Albus. Lalu karena Kama masih merasa bersalah dengan kematian saudarinya yaitu Leta, Gellert segera menghapus ingatannya. Saat berada di jalan, tiba-tiba Albus merasa bahwa dia diikuti oleh seseorang, dan benar saja, Credence sudah mengikutinya dari belakang. Credence sebenarnya merupakan keturunan Dumbledore, namun dia sudah dimanfaatkan oleh sihir jahat sehingga dia malah membenci Albus. Lalu dengan brutal, Credence berusaha menyerang Albus, tapi ternyata serangan tersebut bisa dengan mudah Albus tangani, bahkan membawa Credence ke dunia cermin agar orang-orang di dunia nyata tetap aman. Albus juga berusaha menjelaskan semuanya sampai berhasil membuat Credence tenang. Di sisi lain, Gellert tiba di kantor kementerian karena dia akan diangkat menjadi salah satu kandidat pemimpin dunia sihir. Namun di balik itu semua, sebenarnya Tuan Vogel tidak menginginkan Gellert menjadi pemimpin karena akan membahayakan dunia sihir. Tuan Vogel hanya menjadikan Gellert sebagai kandidat agar dia ikut berpartisipasi dalam pemilihan itu. Di sana juga diadakan makan malam bersama yang dihadiri oleh seluruh kandidat pemimpin dunia sihir dan para pejabat termasuk Jacob dan Lely. Jacob sendiri diingatkan oleh kehadiran Queenie, orang yang dia sayangi. Tapi karena perbedaan kubu, mereka pun hanya bisa melihat dari kejauhan.
Namun karena Jacob tidak bisa menahannya, dia malah berusaha untuk membunuh Gellert dengan kekuatan yang dibuat-buat oleh Lely agar Jacob terlihat seperti penyihir. Tapi karena keadaan sudah sangat kacau, dia pun akhirnya membawa Jacob pergi. Suatu malam, Newt mendatangi penjara Extag, penjara paling menakutkan di dunia sihir, untuk mencari Theseus yang hilang. Tempat itu dijaga oleh Pak Tua yang memberinya sebuah lentera dari kunang-kunang untuk membantu mencari Theseus. Tapi sebagai gantinya, Pak Tua akan menyita tongkat sihir Newt beserta Teddy dan Pickett. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang serta bertemu dengan banyak hewan aneh, bahkan sampai mengikuti gerakan mereka agar tidak diserang, akhirnya Newt berhasil menemukan Theseus dan berusaha keluar dari tempat tersebut. Banyak rintangan yang harus dihadapi oleh Newt dan Theseus untuk keluar dari tempat itu. Newt juga sempat terlilit oleh hewan raksasa Manticore yang membuat Newt dan Theseus masuk ke sebuah portal yang ternyata malah membawa mereka keluar dari tempat mengerikan itu. Sedangkan Teddy dan Pickett berhasil meloloskan diri karena Pickett ternyata mampu membuka kunci. Mereka kemudian bertemu lagi dengan Lely dan menceritakan tentang semua yang telah mereka lalui. Di pertemuan itu, Lely mengatakan bahwa Jacob berusaha membunuh Gellert Grindelwald dan kini beritanya pun sudah muncul di sebuah koran. Lalu selanjutnya, mereka berempat yaitu Newt, Theseus, Lely, dan Jacob bertemu dengan Albus Dumbledore untuk menyusun strategi baru mengalahkan Gellert karena Albus merasa bahwa suasana sudah semakin buruk. Singkat cerita, Albus memutuskan untuk membawa mereka ke tempat saudaranya yaitu Minerva, dan ternyata di sana juga sudah ada Bounty dan Aberforth yang sedang memberikan makanan untuk hewan-hewan peliharaan mereka. Di tengah makan malam, Newt menjelaskan kepada Jacob tentang keistimewaan binatang killing yang merupakan hewan paling suci di dunia sihir. Hewan itu dikatakan mampu mengetahui sifat seseorang, apakah dia memiliki sikap yang baik atau sikap yang buruk. Keesokan paginya di tempat lain, Gellert melakukan kampanye di hadapan pendukungnya beserta Kama yang kini sudah ikut menjadi timnya Gellert. Kemudian di sebuah kolam, dia membacakan sebuah mantra pada bayi Kilin yang sudah dibunuh sebelumnya agar dia tetap terlihat seperti hidup. Namun dari dalam kolam itu, ternyata muncul sebuah penerawangan baru yang menunjukkan adanya bayi Kilin yang lain. Melihat itu, sontak Gellert pun marah dan meminta Credence untuk mencari bayi Kilin yang ternyata telah dibawa oleh Newt. Di hari berikutnya, Bounty telah membawa koper duplikatnya yang di salah satu koper itu terdapat bayi Kilin yang harus mereka jaga agar tetap hidup. Sampai di acara pemilihan pemimpin baru, mereka mengambil koper itu secara acak dan pergi ke tempat tujuan mereka. Di dunia sihir kini sedang berlangsung kampanye oleh 3 kandidat terpilih dan kampanye pertama diawali oleh Gellert yang menggendong bayi Kilin dan menjadikan keistimewaan bayi Kilin sebagai bahan utama kampanyenya. Sementara di tempat lain sudah banyak pendukung Sentes yang sedang melakukan kampanye serta Jacob dan Albus menyelinap di antara kerumunan itu, dan di pertengahan jalan Albus harus meninggalkan Jacob sendirian. Di dalam perjalanan ternyata telah banyak mata-mata yang mengikuti mereka dan menyuruh mereka untuk menyerahkan koper yang dibawa, hingga Theseus dan Lely bertemu dengan anak buah Gellert dan membuka koper mereka yang ternyata isinya adalah buku. Di sana Jacob juga bertemu dengan Queenie yang sedang menyamar agar tidak ketahuan. Queenie menyuruh Jacob untuk segera menyudahi misinya karena dia sedang dalam bahaya, namun Jacob menolak karena Albus berada pada pihaknya. Sementara itu, Newt sampai di tempat kampanye dan dia disambut oleh seorang wanita yang bernama Henrietta Fisher yang merupakan anak buah Gellert. Dia juga berusaha untuk mengambil koper milik Newt sampai dia berhasil mengambil koper tersebut lalu membawanya pergi. Di tempat upacara penentuan pemimpin baru, 3 kandidat sudah berbaris di depan dan siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya ditentukan oleh bayi Kilin yang akan berjalan mendekat ke salah satu dari mereka. Dan sudah tentu bayi Kilin berjalan menuju ke arah Gellert karena dia aslinya sudah mati namun disihir oleh Gellert. Lalu secara otomatis Gellert pun dinobatkan sebagai pemimpin di dunia sihir yang baru.
Setelah penobatan, Gellert langsung menyerang Jacob karena tahu jika Jacob adalah komunitas Muggle dan dia menyatakan perang dengan komunitas Muggle seperti Jacob. Tidak lama kemudian, Credence datang dan memberitahukan kepada semua orang bahwa Gellert telah berbohong karena sebenarnya bayi Qilin yang dia gunakan sudah mati. Saat itu Newt juga membantu Credence dan mengatakan bahwa ada 2 bayi Qilin yang lahir pada malam itu. Namun sayangnya Newt tidak memiliki bukti yang dapat meyakinkan mereka semua. Untunglah Bounty datang lalu memberikan kopernya yang dimana koper itu berisi bayi Qilin. Melihat ada bayi Qilin yang lain membuat pemilihan pemimpin itu pun kembali dilakukan, namun bayi Qilin malah berjalan menuju ke arah Albus. Albus tampak kaget dan mendapatkan sebuah kehormatan, namun Albus tidak ingin menjadi seorang pemimpin hingga bayi Qilin itu pun berjalan kembali menuju ke arah Sentes. Semua orang nampak senang dengan pemilihan itu, tapi Gellert yang licik pun ingin melukai Credence yang sudah berkhianat dengannya. Tapi dengan cepat, Albus dan Aberforth menangkis serangan Gellert dengan kekuatannya. Dari serangan itulah Albus dan Gellert dibawa ke dunia lain hingga akhirnya setelah melakukan pertarungan yang cukup sengit, kunci perjanjian darah milik Albus pun pecah menjadi 2 bagian yang menunjukkan bahwa pertengkaran mereka sudah terjadi. Penobatan pemimpin baru pun akhirnya diberikan kepada Sentes dan Gellert yang merasa terpojok berusaha melarikan diri dan hilang entah kemana. Di sisi lain, Credence kembali bersama Aberforth ke jalan yang benar dan Jacob kembali bersama dengan Queenie. Di akhir cerita mereka kembali ke New York. Di sana Jacob dan Queenie akan melangsungkan pernikahan mereka dan semua bertemu kembali dalam acara pernikahan itu. Tiba-tiba dari arah depan Newt melihat Tina yang sekarang sudah menjadi kepala Auror di Makusa dan di sana Albus mengucapkan terima kasih kepada Newt dan Newt mengatakan bahwa dia akan melanjutkan perjuangannya lagi. Dan film pun berakhir. Sebenarnya di sequel yang ketiga ini terlalu banyak plot dan momen yang dipadukan dalam satu film deh. Contohnya aja si Tina tuh yang tiba-tiba muncul tapi cuma jadi cameo. Terus si Newt Scamander juga tersingkirkan dari posisi dia sebagai tokoh utama di film sebelumnya. Tapi mungkin karena sesuai judul filmnya kali ya, jadi fokus ke si Albus Dumbledore. Terus dari beberapa hal yang membuat film ini kurang, tetap kualitas CGI film ini lebih bagus dibandingkan film kedua. Soalnya kelihatan permainan trik sihirnya yang lebih meyakinkan gitu. Oke, mungkin sekian dulu review hari ini. Sari Rasa pamit dulu, bye and see you!